Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utamima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini Allah masih memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat bersama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang senantiasa setia hingga akhir zaman nanti. Melalui mimbar ini pula kami berwasiat kepada diri kami pribadi dan kepada kita semuanya, marilah sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya, berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan berupaya semaksimal mungkin untuk menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sudah berada di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriyah, di mana di bulan Rabiul Awal ini adalah bulan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia ini, diutus ke dunia ini, memiliki tugas, memiliki misi yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Mungkin di antara sebagian masyarakat kita ada yang merayakan kelahiran beliau. Namun yang lebih penting daripada sekedar merayakan adalah bagaimana pasca kita merayakan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu dijadikan panutan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga diharapkan dengan perayaan itu diingatkan kita apa sebenarnya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sebenarnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sebenarnya yang menjadi misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditugaskan oleh Allah ke dunia ini. Paling tidak ada 3 misi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini. Yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha
illallah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang patut dimintakan pertolongan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan di mana kita bergantung kecuali kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang menentukan kehidupan di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada Tuhan yang menetapkan kehidupan kita, apakah itu kebaikan kita ataupun keburukan kita, semuanya sudah seizin Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini untuk menegakkan kalimat tauhid? Karena di zaman jahiliyah banyak orang-orang dia tetap meyakini Allah sebagai Rabb-nya, tapi mereka masih menggantungkan diri kepada selain Allah. Mereka meyakini Allah adalah Tuhan semesta alam, tapi berapa banyak di antara mereka yang masih meminta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh yang paling konkret di dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa dulu aku pernah melarang kamu untuk berziarah kubur, tapi sekarang ini kalau engkau ingin berziarah maka berziarahlah, kata Rasulullah. Dan itu merupakan bagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berziarah kubur. Mengapa di awal Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang untuk berziarah kubur? Karena tauhidnya belum kuat. Dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia berziarah kubur bukan untuk mendoakan orang yang ada di dalam kubur, bukan untuk mengingat kematian, bukan untuk melunakkan hati, tapi dikhawatirkan di awal-awal kalau seandainya mereka berziarah kubur, justru mereka akan minta-minta kepada orang yang ada di dalam kubur. Maka di awal dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika umat ini akidahnya sudah kuat, pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyunahkan kita untuk berziarah kubur dalam rangka mendoakan orang yang ada di dalam kubur, dalam rangka mengingatkan kematian, dan juga dalam rangka melunakkan hati kita. Ini tauhid yang ditegakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga pada saat itu berapa banyak orang yang tergantung dengan hal-hal tertentu. Dia tergantung dengan benda-benda tertentu, seolah-olah benda-benda itulah yang bisa memberikan kekuatan kepadanya, seolah benda-benda itulah yang bisa memberikan rezeki kepadanya. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini untuk mengembalikan, menegakkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah itu diharapkan dibawa sampai nanti ketika dia menghadapi kematian, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang di akhir hidupnya ketika dia sakaratul maut dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka Nabi menyatakan orang itu dijamin masuk surga. Maka harapannya ketika kita berada di bulan Rabiul Awal ini, atau mungkin di antara kita merayakan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harapannya adalah setelah merayakan itu tauhid kita semakin mantap, keyakinan kita kepada Allah semakin mantap, sehingga diharapkan ketika kita selesai merayakan itu kita semakin yakin kepada Allah, meniadakan keyakinan-keyakinan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini adalah untuk menegakkan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Lalu yang kedua, misi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini adalah
untuk menghilangkan ras diskriminasi, menghilangkan perbedaan, bahwa semua manusia sama di hadapan Allah. Yang membedakan manusia di hadapan Allah cuma takwanya. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, kata Allah, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian itu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu bersuku-suku berbangsa-bangsa. Bersuku-suku berbangsa-bangsa untuk apa? Lita'arafu, agar kalian saling mengenal satu dengan yang lainnya. Lalu Allah katakan, inna akramakum innallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia itu di sisi Allah, kata Allah, bukan orang yang hartanya berlimpah, bukan orang yang punya pangkat jabatan kedudukan yang tinggi, bukan orang yang punya status sosial yang tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak melihat status sosialnya, tidak melihat harta kekayaannya, tidak melihat pangkat jabatan dan kedudukannya, tidak melihat sukunya, tidak melihat bangsanya. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948 mengeluarkan deklarasi umum tentang hak asasi manusia, yang salah satunya adalah menyamakan semua manusia, tidak membedakan manusia baik dari rasnya, dari sukunya, dari warna kulitnya. Mereka menganggap bahwa semua manusia sama, tidak ada perbedaan antara orang yang berkulit hitam dengan kulit putih. Tidak ada orang yang berbeda antara dengan orang Eropa dengan orang Asia. Semuanya sama menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah 1400 tahun yang lalu menyampaikan itu. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi katakan, tidak ada kelebihan antara orang Arab dengan orang yang bukan Arab, kata Rasulullah. Yang membedakan mereka di hadapan Allah adalah ketakwaannya. Ini sudah ditegaskan di dalam Islam. Semua sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanya takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk kita yang mungkin merasa diri lebih daripada orang lain, merasa diri punya kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ingatlah kelebihan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya sekedar titipan. Titipan yang suatu saat pasti akan berakhir. Suatu saat pasti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ketika kita lahir ke dunia ini, kita tidak bawa apa-apa, dan ketika kita kembali kepada Allah pun kita tidak bawa apa-apa. Yang akan kita bawa cuma apa? Takwa kita kepada Allah, iman kita, amal kita yang akan kita bawa untuk menghadap Allah. Maka Rasulullah menghilangkan ras diskriminasi, menghilangkan perbedaan, semua manusia sama di hadapan Allah. Dan salah satunya yang sudah dicontohkan, sudah diperlihatkan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat seorang budak hitam legam yang mungkin stratanya pada saat itu level yang paling bawah. Tapi lihatlah seorang budak hitam legam yang bernama Bilal bin Rabah
dijadikan muazzin yang pertama di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang budak hitam legam yang stratanya di level yang paling bawah, kata Nabi, sendalnya sudah terdengar di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perbedaan manusia di hadapan Allah, yang membedakan cuma takwanya. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu misi yang ketiga yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke dunia ini adalah Rasulullah ingin mengingatkan kepada manusia akan ada hidup setelah mati, akan ada akhirat setelah dunia. Semua apa yang kita lakukan di dunia ini tidak selesai sampai ketika kita masuk ke dalam kubur. Semua apapun yang kita lakukan di dunia ini akan ada akhirat, tempat pertanggungjawaban di mahkamahnya Allah, di pengadilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diingatkan sama Nabi, jangan semena-mena di dunia ini, jangan seenak-enaknya saja di dunia ini, jangan tidak peduli mana yang halal, mana yang haram. Ingat, semua kita akan kembali kepada Allah. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau orang-orang sadar bahwa akan ada hidup setelah mati, akan ada akhirat setelah dunia, pasti dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang akan meringankan hisabnya di akhirat nanti. Kalau dia yakin akan ada akhirat, pasti dia akan mengerem dirinya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di saat ini, di zaman ini, banyak orang yang sudah tidak lagi peduli bahwa akan ada akhirat yang nanti akan ada tempat pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka saat ini banyak orang terjadi, ketika mereka tidak peduli dengan akhirat, mereka banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, banyak melakukan tindak pidana korupsi. Kalau orang berpikir bahwa ada akhirat, pasti mereka tidak akan korupsi. Banyak orang melakukan perbuatan zina di dunia ini. Kalau seandainya mereka berpikir di akhirat, pasti mereka tidak akan berzina di dunia ini. Kalau seandainya mereka berpikir bahwa akan ada pertanggungjawaban dan ada hukumannya di akhirat, orang yang mencuri di dunia ini, orang yang menzalimi orang lain di dunia ini, orang yang mengambil hak orang lain di dunia ini, pasti mereka tidak akan melakukan itu semuanya karena mereka sadar akan pertanggungjawaban di akhirat nanti. Tapi kita bisa lihat dan kita rasakan dan saksikan, banyak sudah orang yang tidak lagi peduli bahwa akan ada akhirat. Ingat, sebelum masuk nanti ke negeri akhirat, akan ada yang namanya alam barzah. Alam barzah itu adalah alam pembatas antara dunia dengan akhirat. Di alam barzah sebelum sampai ke akhirat, orang sudah mulai merasakan apa yang pernah dilakukan di dunia ini. Ketika dia melakukan perbuatan kebaikan di dunia ini, di alam barzah, di alam kubur, dia akan mendapatkan nikmat kubur. Tapi kalau seandainya di dunia ini dia melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, melanggar apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan siksa kubur. Berapa lama siksa kubur yang akan dia dapatkan? Menunggu datangnya kiamat. Berapa lama lagi kiamat? Wallahu a'lam. Bisa jadi hari ini dia dikuburkan, besok terjadi kiamat. Bisa jadi hari ini dia dikuburkan, seminggu lagi terjadi kiamat. Bisa jadi hari ini dia dikuburkan 10 tahun lagi, 100 tahun lagi, 1000 tahun lagi, 2000 tahun lagi, baru terjadi kiamat. Bagaimana nasib orang yang tersiksa di dalam kubur
kalau harus menunggu kiamat beribu-ribu tahun. Padahal hidup kita paling 60, 70, 80 tahun di dunia ini hanya sebentar, tapi siksanya bisa ratusan tahun sampai dengan menunggu datangnya kiamat. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah hikmah dari adanya bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya sekedar merayakan, tapi direnungi dari hasil perayaan itu. Dan sukses tidaknya perayaan itu tergantung berubah atau tidak di dalam perilaku jamaah, di dalam perilaku diri kita dalam merayakan apa yang kita rayakan di bulan ini. Tapi kalau tidak berubah, dikhawatirkan menjadi perayaannya sia-sia. Kenapa? Tidak ada perubahan di dalam diri kita. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat buat kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita buktikan dengan mengamalkan contoh-contohnya, mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita bermunajat kepada Allah, berharap kepada Allah. Semoga kita semuanya yang hadir pada kesempatan siang hari ini termasuk hamba-hamba, umat-umat yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan nanti di akhirat kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yazkurkum was'alu min fadli yu'tikum wala dzikrullahi akbar.